warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu berada dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pagi ini saya akan bahas tentang pelajaran kewirausahaan, yaitu pelajaran yang membahas tentang bagaimana seseorang memaksimalkan kemampuan yang ada pada dirinya untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kesuksesan ini bisa diraih bukan hanya dengan pendidikan yang tinggi sebetulnya. Bisa saja seseorang yang tidak memiliki pendidikan tinggi, dia bisa meraih sukses. Asalkan dia memiliki sifat-sifat disiplin, bekerja keras, jujur, dan selalu atau memiliki kreativitas di dalam melakukan pekerjaannya. Kewirausahaan ini atau pelajaran kewirausahaan ini bukan hanya pelajaran yang bersifat teori, akan tetapi kita nanti akan banyak melakukan praktek-praktek yang berkaitan dengan produk, yaitu produk-produk yang memang bisa dijual atau memiliki nilai jual. Karena hasil dari produk inilah yang nanti membuat seseorang itu mungkin bisa menjadi usaha atau bisa menjadi, katakanlah, seorang wirausaha yang sukses. Baiklah, kita mulai dari pembahasan tentang kewirausahaan ini. Kita mulai dari beberapa aspek. Yang pertama adalah tentang pengertian atau definisi wirausaha itu sendiri. Pengertian atau definisi wirausaha. Pengertian dan penggunaan istilah wirausaha sama dengan wira swasta. Wirausaha dalam bahasa asing disebut entrepreneur. Wirausahaan disebut entrepreneurship. Wirausaha berasal dari kata satu, wira yang berarti manusia unggul, pahlawan, teladan, berbudi luhur, berani, dan berjiwa besar. Yang kedua, usaha, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Wira swasta berasal dari kata satu, wira yang berarti manusia unggul, pahlawan, teladan, berbudi luhur, berani, berjiwa besar. Dua, swa artinya sendiri, dan sta artinya berdiri. Saudagar berasal dari kata sau yang berarti 1000. Dua, dagar artinya akal. Jadi pengertian wirausaha itu sama dengan wira swasta atau saudagar. Jadi pada dasarnya pengertian wirausaha adalah sama dengan wira swasta dan sama dengan saudagar. Jelas ya? Jadi pengertian wirausaha ini sama dengan wira swasta, yaitu seseorang yang bekerja sendiri atau bekerja pada dirinya sendiri, bukan bekerja pada orang lain. Jadi dia memiliki produk atau katakanlah memiliki produk sendiri, memiliki kemampuan sendiri, dan tidak tergantung kepada orang lain. Wirausahawan itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Tiap orang tentu saja berbeda di dalam menjalankan usahanya, baik dari segi stylenya maupun dari segi atau katakanlah bidang-bidang yang ditekuninya. Saya akan menjelaskan ada 5 jenis atau katakanlah 5 tipe pokok seorang wirausaha. Satu, wira swasta sebagai orang fak atau captain of industry, yaitu orang yang ahli dan sangat menguasai bidang tertentu. Di bidang tertentu inilah ia dapat membangkitkan dirinya untuk berprestasi, mempertahankan, dan mengembangkan kewirausahaan. 2. Wira swasta adalah orang bisnis baik untuk dirinya, keluarga, maupun lingkungannya. Yang ketiga, wira swasta adalah social engineer, artinya owner atau pemilik yang harus mampu mengingatkan pegawainya, meminimalisir kerugian perusahaan. Keempat, wirausaha adalah manajer yang memiliki kemampuan untuk memajukan usahanya dengan manajemen modern. Yang kelima, wirausaha sebagai manusia uang, yaitu adalah orang yang memiliki keahlian, memiliki keahlian tertentu sehingga dia menekuni bidang-bidangnya sesuai dengan keahliannya, atau misalnya orang yang punya hobi tertentu, dia akan menekuni bidangnya atau usahanya sesuai dengan keahlian atau hobinya tersebut. Bisa saja misalnya seseorang yang memiliki hobi melukis, dia akan menjadi seorang pelukis profesional. Dia akan
melukis, kemudian memamerkan lukisannya atau membuka galeri lukisan dan menjual lukisannya. Di negara kita yang jumlah penduduknya sangat banyak, ternyata sangat sedikit orang yang ingin menjadi wirausaha. Kebanyakan masyarakat lebih suka menjadi karyawan atau pegawai di perusahaan swasta atau menjadi pegawai negeri. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata kurang berminatnya masyarakat untuk menjadi wirausahawan disebabkan oleh faktor sebagai berikut. A. Landasan filosofis. 1. Menjadi wirausaha harus memiliki sifat agresif. 2. Harus ekspansif. 3. Harus berani bersaing. 4. Egois. 5. Tidak jujur. 6. Sumber penghasilan tidak stabil. Pandangan semacam ini dianut oleh sebagian penduduk sehingga mereka tidak tertarik. Mereka tidak menginginkan anaknya terjun ke dunia wirausaha. Bahkan cita-citanya diarahkan untuk menjadi pegawai negeri, bukan menjadi pedagang. B. Landasan mentalitas. Mental atau jiwa sebagian besar penduduk Indonesia banyak dipengaruhi oleh cara berpikir nenek moyangnya yang lama dijajah oleh bangsa Belanda, sehingga terbentuk suatu pola pikir sebagai berikut. 1. Menjadi pegawai negeri adalah pekerjaan yang paling terhormat. 2. Menjadi karyawan swasta menjadi pilihan kedua apabila tidak bisa menjadi pegawai negeri. 3. Tidak berani menanggung resiko. 4. Cari aman dengan jalan mendapatkan gaji bulanan walau kecil. 5. Tidak punya motivasi menjadi seorang pemimpin atau bos. Ada dua faktor yang menyebabkan hal itu. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan mentalitas. Sebagian besar masyarakat kita ini memang tidak berani mengambil resiko di dalam kehidupannya. Artinya seseorang lebih suka mendapatkan penghasilan atau gaji tetap setiap bulannya, walaupun mungkin itu tidak besar, daripada dia harus berusaha sendiri mendapatkan penghasilan yang tidak pasti setiap bulannya, walaupun prospeknya atau sebetulnya kemungkinan untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar itu artinya akan sangat besar. Akan tetapi tidak banyak orang yang berani mengambil risiko seperti itu. Itu masyarakat kita lebih suka menjadi pegawai negeri, menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan, bekerja di toko, di bank, dan lain-lain. Wirausaha ini pada umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wirausaha yang berskala besar, wirausaha yang berskala menengah, dan wirausaha yang berskala kecil. Wirausaha yang berskala besar itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki modal besar. Apakah mereka adalah keturunan orang-orang yang memang sudah sukses, yang memiliki usaha, kemudian mereka meneruskannya, atau mereka yang belum memiliki modal, mendapatkan modal besar dari warisan orang tuanya misalnya, kemudian mereka membuka usaha secara besar-besaran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wirausaha yang berskala kecil dan menengah. Kedua wirausahawan ini adalah mereka yang berusaha atau membuka usaha dengan modal kecil. Macam-macam wirausaha. Wirausaha pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Wirausaha skala besar, 2. Wirausaha skala menengah, dan ketiga, wirausaha skala kecil. Wirausaha skala besar adalah wirausaha yang skalanya biasanya dijalani oleh para pelaku usaha yang memiliki modal besar. Misalnya, mereka yang sudah memiliki usaha-usaha yang sukses, kemudian ingin mengembangkan usahanya di bidang lain. Contohnya, seseorang yang memiliki usaha perbankan atau bank dan ingin berekspansi di bidang supermarket. Yang kedua, wirausaha skala kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah atau UKM adalah bentuk usaha yang dapat dilakukan dengan modal kecil. Ada beberapa contoh usaha kecil dan menengah yang bisa dimulai dengan modal kecil.